Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanu Adesa Fikri, mahasiswa jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain jaringan data center ya. Dalam mata kuliah perancangan, manajemen dan analisis jaringan yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tugas untuk membuat sebuah desain data center yang mana di dalamnya adalah web server, database server, DNS server, storage server, dan network distribusi baik intranet maupun internet. Oke, nggak usah terlalu panjang lebar ya, langsung kita masuk ke Microsoft Visio seperti biasa. Oke, kita pilih basic diagram. Nah, dan seperti kemarin kita pilih matrix unit karena standarisasi matrix unit itu internasional ya, skalanya atau pengukurannya seperti senti dan sebagainya. Kalau US kan kita pakainya inci, kaki, dan lain sebagainya. Langsung kita klik create, dan seperti biasa karena Microsoft nggak memiliki beberapa shape yang kita perlu untuk membuka stencil atau shape yang lain. Kita cari, saya sudah download ya. Seperti biasa kita butuh yang punyanya Cisco juga. Selain punya Cisco, kita butuh yang server juga. Kita sebenarnya nggak butuh semua ya, nanti kira-kira kita butuhnya nggak apa-apa lah, kita buka semua lah ya. Kita tunggu, tapi nanti kita nggak pakai semua sih. Nah, kayak gini. Seperti biasa, karena saya suka orang dark ya, suka sesuatu yang dark tapi bukan life dark ya. I hope that my life is always light. Nah, kita pilih cloud ya, kita mulai dengan cloud dulu yang jaringan internet ya, kita kasih nama cloud ya. Kemudian untuk keamanan kita kasih router yang beserta firewallnya. Oke, kita koneksikan segala sesuatu. Kita mulai dari cloud dulu ya. Oke, router selesai. Ini jaringan distribusi internet dari internet ya, cloud kan internet ya, dari internet public langsung masuk ke kita, ataupun dari kita ingin diakses oleh publik. Kemudian publik akan ingin mengakses data kita ya, pastikan akan kita alihkan ke data server data ya, web server kok, data server, maksudnya web server tampilan pertama. Maka dari itu kita cari dulu switch, karena kita nanti akan pakai lebih dari satu web server. Kita nanti pakai dua lah ya, karena skalanya juga kita analogikan nggak terlalu besar. Kita cari dulu secure switch.
Nah, itu kan fungsi dari DNS server. Sama halnya aku pakai DNS server itu 2 untuk supaya kalau misalkan satunya mati kan satu bisa untuk backup juga, sama halnya kayak web server ya. Karena skalanya nggak terlalu besar, kira-kira kan perusahaan yang kecil atau menengah lah ya, yang seenggaknya bisa bangun ini, kita pakai yang segini kayaknya cukup deh, web server. Kemudian sebenarnya kita mau pakai storage sun nggak masalah sih di sini di web server, karena kalau nggak salah storage sun ini juga lumayan cepat ya. Kalaupun kita mau pakai storage sun, kita ambil yang ada airflow-nya ya. Kayak gini. Ini yang dari samping sih. Oh, kita ambil yang itu aja ya. Kita pakai yang storage sans, yang kita nggak jadi pakai ping server. Kita tetap pakai ini aja ya. Maksudnya kita pakai yang storage sun karena lumayan cepet ya kalau nggak salah. Storage sun ini kita susun kayak gini aja, masalah sih ini. Kemudian kita koneksikan. Nah, oke, web server kan ya. Kemudian dari web server ini perlulah kita kasih keamanan ganda. Kita ambilkan firewall Cisco. Nah, kenapa kita pengen kita kasih keamanan ganda? Karena buat jaga-jaga aja ya. Dengan semakin banyak keamanan kan seenggaknya mengurangi resiko untuk ancaman. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai keamanan atau tanpa firewall, takutnya kan orang luar dari internet ini bisa langsung masuk terus ngotak-ngatik di sini kan. Nah, terus habis ini kan kita langsung dari web server ini menuju ke storage sama di database ya, database. Nah, server, kalau misalkan nanti kita nggak kasih keamanan double, takutnya ketika sini bisa ditembus, orang bisa langsung masuk untuk cari mengotak-ngatik ya, mencari ataupun mengotak-ngatik data-data pribadi yang sangat sensitif. Maka dari itu kita tambahkan firewall lagi, karena skalanya juga nggak terlalu besar, maka kayaknya 2 firewall cukup ya, karena kita analogikan perusahaannya juga nggak terlalu besar. Terus kita koneksikan. Kayak gini. Nah, setelah dari firewall yang kedua ini, kita akan menuju ke database server sama storage server. Kita pakai ini lagi, sebentar. Nah, kita pakai switch yang ini lagi. Kenapa saya suka pakai switch yang ini? Karena ada tulisan secure. Jadi menurut aku lebih baik, banyak keamanannya, itu lebih baik sih. Terus kenapa kok database server atau storage server nggak langsung masuk sini, nggak jadi satu sama jaringan sini? Ya, kita harus hati-hati gitu loh. Perlu, kalau misalkan storage server sama database server itu jadi satu jaringan sama sini ya kalau misalkan orang bisa langsung masuk sini, bahaya dong ya kan. Orang bisa langsung masuk sini.
itu bahaya sekali menurutku. Maka dari itu yang sebaiknya yang bisa mengakses apa namanya data server sama storage server sama database center itu cuma web server aja ya, kayak gitu. Atau mungkin nggak masalah sih sebenarnya. Iya, nggak masalah. Karena database kan kita saking banyaknya, juga mungkin butuh kecepatan juga ya. Oh enggak sih, kita ambil untuk database juga, kita ambil yang dari storage saja, karena ini tadi udah pakai yang slotnya ukuran 25 inch. Kita samakan aja ya, yang 25 inch tapi beda versi supaya agak variatif ya. Slot
masuk ke sini, jaringan, masuk ke router. Dari web server ini untuk menuju ke storage maupun database server ini harus melewati firewall dulu. Dari public cuman bisa mengakses web servernya dan DNS server, dan yang bisa mengakses ini hanya web server aja ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Atau sebenarnya kalau misalkan pengen lebih aman lagi ya, kita kasih router lagi nggak apa-apa sih, untuk membedakan jaringan yang ada di sini sama yang di sini. Ini masuk sini biar masuk sini ya. Untuk menjamin keamanan juga, ini router with TDM. Device enable, karena udah pakai ini ya, firewall, kita pakai router yang secure router aja. Ini gini aja ya, kayaknya lebih baik gini deh. Nah, terus dari sini connecting ke router sini. Ada dua firewall, router. Jadi routernya sini sampai sini. Jadi kalau orang mau masuk, dia harus melewati sini dulu ya. Otomatis kan router dia lewat router sini ya, terus masuk ke web server sama DNS server. Nah, kemudian kalau dia mau masuk ke sini, biar nggak mudah, kita kasih ini pembeda jaringan. Jadi jaringan di sini sama yang di sini berbeda. Insya Allah kalau misalkan lu kayak gini lebih aman sih harusnya. Oke. Nah, di sini intranet, ini internet. Nah, kurang lebih kayak gini desain dari saya untuk data center. Kalau misalkan mau tambahkan lagi kan bisa di sini untuk DB server maupun storage server. Nah, web server dan DNS server juga bisa ditambahkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Cukup sekian, dan mohon maaf atas kekurangan dan ketidaklancaran saya dalam menjelaskan, dan hal-hal ataupun perkataan saya membuat bingung dalam penjelasan kali ini. Kurang lebih tugasnya saya jawab dengan seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.